Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Alhamdulillah ini amanah dari hamba Allah lagi. Ternyata ditambahin 20 pieces. Ini yang 40, ini yang 20. Yang di sebelah sana ada lagi. 12, 14, 16, 18, 20. Nah, sekali lagi untuk subscriberku yang mungkin pengen membantu menyebarkan ke TPA atau kemana, sangat-sangat diperbolehkan. Hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ya, nomor WhatsApp di situ. Hubungi Mas Tulus via WhatsApp yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah nambahin. Yang itu 40, yang ini 60. 20 berarti 60 ya. Pokoknya yang sudah nambahin terima kasih. Yang memang mungkin sekitarnya ada masjid ataupun TPA dan lain sebagainya sedang butuh, bisa langsung calling Mas Tulus di kolom deskripsi dan nomor WhatsApp ya Mas Tulus, oke? Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa orang baik. Sehat selalu buat kita semua. Hari ini hari yang bahagia. Kan kalian tuh selalu maksa, tolong ya dipegang aja kayaknya mic-nya. Jadi hari ini kalian kan selalu maksa Mas Tulus bikin vlog katanya bareng sama Mas Wardi. Nah, ini ada kesempatan sebelum beliau pulang ke Lampung. Sapa-sapa dulu dong subscribernya. Jangan lupa dukung saya ya. Iya. Oh gitu. Penontonnya banyak di sini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dekat-dekat banget, agak jauh aja. Jangan norak mentang-mentang ada mic baru. Tolong ya, ini mahal ya, 1.400.000 ya. Selamat siang menjelang sore buat subscriber Big Tulus Official. Sore. Banyak yang kangen pengen tahu lu kayaknya deh. Jangan kangen aja lah, temuin dong. Iya. Tetep yo. Tabung hijau. Gas. Kampung hijau gas. Dodamburi. Hari ini nggak ngerti sebetulnya kita mau bahas apa, dan ini buat ditayangin kapan juga nggak tahu. Sebelumnya makasih, ini hasil karyanya Mas Wardi. Walaupun ternyata aku syutingnya pakai kamera depan dan itu berantakan ya, tulisannya nggak kebaca. Ini pasti tulisannya yang ini. Jangan lupa bahagia. Terus yang ini kerja, intinya gitu. Dan ini if you never try, you'll never know. Artinya adalah dilarang merokok. Jadi No smoking. oh, nah rokoknya no smoking. No smoking. Wes pokoknya gue arti nih. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris kenapa? Dan masih dibutuhkan ya endorse apa namanya? Boneka. Jadi bonekanya masih punya Mbak Adel. Minjom. Oh, Dede Adel yang cantik. Adela takodel kok. Yang mana? Sini sebentar. Yang mana yang punya Adel? Memang pinjam dulu ya, Nak. Pinjam dulu. Nah, hari ini tuh kayak kita tuh live-nya lagi ditonton sama ribuan penonton ya. Jadi yang satu lagi sibuk benerin alis pakai kaca, yang satu kayaknya lagi meratapi nasib. Tapi udah berhasil loh dia, Di. Kita mau bahas apa sih, bingung. Tapi intinya sesuai permintaan, khususnya Mbak Siti kalau nggak salah, dia yang pengen banget kamu masuk bikin vlog di sini sebetulnya. Nah, sedikit ngobrol-ngobrol aja. Ke Jakarta tuh ngapain sih? Ya sekalian deketin gini kayak aku nih, liatin. Nah, sekalian refreshing karo guang sepaneng guys. Guang sepaneng. Emang sepaneng juga tau Rep mungkin? Ya sepaneng lah, di Rawajito kita sendiri. Di Rawajito sendiri. Kalau di sini happy? Happy lah. Deketin mic-nya.
Ngeluh lah, masa enggak? Oh, ngeluh Kak. Ngeluh lah masa enggak? Emang sepi. Untuk sekarang sepi banget guys, gara-gara di Lampung Pandemi. itu kan sekarang lagi bukan pandemi. Kalau di Lampung itu jarang membahas tentang pandemi, kebanyakan itu kan kemarin ini sawah lagi hancur-hancuran. Lagi hancur-hancuran. Udah gitu bener ya di sekarang di tempat kita tuh nggak pernah banjir sebelumnya, nggak pernah tinggi air, tapi katanya sempat tinggi. Nah, sekarang Tapi lagi alhamdulillah kediaman Mas Tulus pas ditinggal ke sini nggak ya deh ya. Cuman banyak rumah-rumah yang tidak biasanya dimasuki air itu semakin banyak yang dimasuki air tuh kan. Makanya kadang-kadang aku tuh kalau pas menyampaikan apa yang aku takutkan itu takutnya malah jadi bukan orang lain, malah keluargaku sendiri yang kena gitu loh. Kadang-kadang aku mikir di situ. Cuman ya alhamdulillah sih tidak terlalu parah dan tidak terlalu signifikan. Sekarang sih sudah membaik. Jadi aku kenapa kadang-kadang aku bilang gini teman-teman, kalau mau sedekah nasi bok kalau emang hasilnya lebih, boleh nggak Mas Tulus alirkan ataupun arahkan ke Wardi dengan mensedekahkan sosis dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena kadang-kadang aku juga perlu membantu dia untuk menyelesaikan sesuatu. Makanya aku sih pengen nanti kalau misalnya nasi bok ini kan 500 ya kita sendiri 500. Nah kalau jumlahnya tuh berlebihan, aku pengen mengalirkan sedikit untuk Wardi yang di kampung gitu loh. Bukan nasi tapi kayak kemarin yang waktu kita buka puasa itu loh Dek. Pas buka Paket 10.000 ya waktu itu ya. 1072. Tapi paket 10.000 kan. Iya, paket paket 10.000 itu ada minum sama sosis dan juga bakso bakar. Nah, aku pengen kalau memang jenengan semua pada setuju silakan klik kolom komentar. Jujur bukan berarti aku ngemis buat adikku ya, dikatakan begitu ya nggak apa-apa. Cuman memang kalau misalnya ada yang mau berbagi kan ya alhamdulillah ya deh, kan kamu juga perlu ini. Jadi di kampung itu Wardi usaha apa? Sosis bakar guys. Sosis bakar namanya? Big Tool Sosis Corner. Big Tool Sosis Corner. Jadi itu usaha kami berdua awalnya dan sempat oleng. Sekarang ownernya sudah Mas Wardi sendiri. Sejak udah berapa tahun sih kita? Aku lupa deh. Kita mulai 2017. 2017 kita udah mulai membangun itu dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan meskipun ya Senin Kemis lah, tapi masih disyukuri aja. Nah, sepi sing mbok maksudnya sepi dagangane apa sepi kondisimu apa keadaanmu lagi gimana? Yo sepi orang belanja. Nah, Sepi di warung juga ya, hanya sendiri sekarang. gitu. Emang nggak punya kekasih? Nggak punya. Kita mah sibuk bekerja. Jadi lupa bukan- cinta. Ya, tapi kan kamu juga perlu kekasih yo kayo. Enak sing wis kerja kesel-kesel memperjuangkan judulnya surat sing meduk rek. Ada juga loh yang kayak gitu. Jadi sepinya sepi karena keadaan kali ya. Dan kamu kan lumayan dekat sama mama ya Dea. Dia tuh dekat banget sama mamaku. Dan dia memang orang yang selalu on the spot ketika mama ada apa-apa. Jadi ketika mamaku sudah nggak ada, ya menurut aku wajar ketika dia merasa terlalu sepi. Nah, banyak yang nanya juga sih soal IKSP Kerasakti. Jadi Mas Wardi ini sebetulnya apa keanggotaannya sebagai siapa di IKSP Kerasakti itu? Kok merengut Pak Marsam? Ya intinya aku dulu pengesahan di Rawajitu di Lampung khususnya itu di SP4 Jalan Kutilang. Iya, nggak maksudnya kan kalau orang silat tuh kan ada yang sabuk merah, sabuk ini. Nah, kamu tuh apa maksudnya? Aku Kalau masih penggalang atau apa gitu? pendekar muda. Pendekar muda. Sabuk biru. Aku Masih- disahkan itu 2011 angkatan 101. Angkatan 101. Nah, kebetulan sekarang aku jadi perwakilan untuk tulang bawang induk, aku koordinatornya. Oh gitu. Kebetulan. Jadi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya soal Mas Wardi itu kerasaktinya itu apa, kan tadi apa namanya? Apa pendekar muda? Ya. Nah, sabuk kalau aku biru. pendekar gembala, kalau yang baju kuning itu pendekar janda. Jadi pendekar Masako kayaknya kalau Mbak ya. Karena Mbak bagian riwe-riwe kerjaannya masak aja. Jadi itu. Nah, jadi kalau misalnya di organisasi Kerasakti itu kamu di Tulang Bawang, maksudnya di Lampung itu di Tulang Bawang adalah termasuk sebagai koordinatornya gitu. Iya. Terus tadi malam yang kamu berhari-hari pergi itu sama sedulur Kalibata. sedulur Kalibata. Ketemu sedulur Jadi istilahnya begini teman-teman, kalau hampir sama dengan kayak PSAT ya dan lain sebagainya. Jadi mereka ini ketika bertemu dengan rombongannya atau dengan sama-sama anggota dari KSPI Kerasakti, mereka menganggap itu sebagai saudara satu sama lain. Dan
Aku juga kaget sih ketika aku di Jakarta, adikku ternyata temannya banyak. Aku pikir aku aja yang ibarat kata lingkupku sudah sampai kemana-mana, aku nggak sebanyak dia, tapi dia tuh ada aja, toto dijemput, toto ketemu sama teman-temannya. Nah itu yang aku kaget. Jadi emang KSPI Kerasakti itu kayak gitu, sama dengan yang lain-lain. Sama dengan yang lain-lain. Ada yang nanya lagi, Wardi, KSPI Kerasakti itu maaf ya teman-teman anggota silat, saya nggak niat untuk nyebutin semuanya, tapi intinya yang secara saya khususkan adalah ke Mas Wardi sendiri. Emang itu gitu-gituan pakai jin deh? Latihan apa emang pakai jin sih? Kan banyak yang nanya ya. Ya enggak juga sih. Namanya kita belajar batin, rohani itu kan pasti imbang dengan batinannya. Tinggal kita masing-masing aja sih intinya. Tapi memang enggak gini loh maksudku Ki. Kan ada yang ngomong katanya ada yang bisa ngisi ke kiai, ke dukun, ke lain-lain, sekedar ngisi toto bisa punya ilmu, ada juga loh dia yang kayak gitu. Nah aku tuh mau nanya, kamu itu prosesnya betul-betulkah kamu memang betul-betul belajar, ada kegiatannya kayak maaf, kamu bisa mata-matain besi juga nggak sih kalau di tempat kamu? Kalau itu teknik sendiri. Teknik sendiri, matain. Nah ini hal-hal yang orang-orang banyak tanya, matahin besi itu pakai jin? No. Matahin batu bata pakai jin? No. Nah teman-teman, tenaga dalam pakai jin? Enggak. Jadi ada tekniknya. Ya, ada tekniknya tersendiri. Ada tekniknya dipelajari teman-teman. Jadi aku tuh sempat ada yang bilang gini, Mas Tulus kan alirannya beda ya dengan yang gini. Mas Tulus kan nggak setuju dengan jin segala macam, dengan orang yang ditinggali sama jin segala macam. Kalau saya sih tidak pernah mengkategorikan adikku itu motong besi pakai jin. Makanya aku tahu. Jadi sebetulnya teman-teman mau tenaga dalam, tapi menurut aku sih ada sebagian yang tenaga dalam pakai jin juga ada ya dia. Cuma kebetulan yang Mas Wardi ini di KSPI Kerasakti ini betul-betul memang belajar. Aku sih dulu sempat was-was sama dia ya, karena kalau pulang itu tuh badannya kotor kabeh guys, lumpur semua. Itu di mana sih latihannya di? Dulu di SV4. Di SV4. Nah aku mau nanya, di TokTok itu lagi viral salah satu anggota perguruan, nggak usah kita sebutkan ya, itu tuh didiknya ditabuk palanya, diinjek lehernya, emang betul? Tergantung masing-masing sih intinya. Ya pada dasarnya kita itu kasar boleh, tapi yang penting sesuai dengan aturan ADRT-nya. Oh jadi ada aturannya. Oh jadi teman-teman sebetulnya ketika kita ngelihat ada perguruan silat sama kayak polisi, tentara, TNI sebetulnya ada batasannya. Memang dianjurkan keras untuk menggemblengnya gitu kali ya Wardi ya istilahnya. Cuman memang harus ada batasan. Oh jadi ada aturannya. Tapi maaf, tempatmu jujur nih, ngomong aja apa adanya. Apa sampai dipukul palanya, diinjek-injek gitu? Enggak, kalau dipukul itu untuk tangan khususnya di kepala itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kecuali posisi kita, bahasanya kalau di bahasa aku itu kan luanta. Ya bahasanya kita tanding lah. Tanding itu kalau kaki menaik kepala tidak masalah, tapi kalau tangan positif itu disalahkan. Oh gitu. Aku sih ngelihatnya yang di TokTok yang viral itu adalah anak yang aku nggak sebutkan ya nama perguruannya apa, tapi yang viral itu kepalanya dipukul, ditabokin sampai itu berasa plok-plok kan keras banget itu. Dan itu anak-anak kelihatan emosi gitu, kayak sengaja dipancing emosinya apa gimana sih? Ya intinya pada dasarnya semua organisasi saya yakin ya itu bagus semua, tinggal kembali ke oknumnya masing-masing. Kadang-kadang ada oknum yang memanfaatkan atau mungkin pelatihnya lagi emosi gitu kali ya. Oh, tapi kalau di Kerasakti ya sebenarnya sama aja, entah itu di Kerasakti, di bla bla bla, semuanya sama intinya, kembali lagi tinggal ke pola pikirnya kita. Gitu loh. Kalau kita menyalahkan organisasinya itu salah. Nggak ada, setiap organisasi mendirikan organisasi itu mengajarkan hal yang buruk, pasti hal yang baik. Hal yang baik. Jadi tujuannya untuk baik ya intinya. Cuman seperti itu. Ada kelemahan? Kelemahan dalam segi kalian terlalu kompak kalau menurutku. Jadi gini teman-teman, aku sih bukan mengkritik ya, aku boleh mengkritisi ya sedikit soal kalian yang punya perguruan. Jadi aku dan mama itu suka nggak bisa tidur kalau misalnya denger perguruan A, perguruan B itu lagi berantem, atau ada salah satu anaknya yang sama-sama saling bacok, saling cubit lah istilahnya gitu. Itu semuanya ikut sakit guys. Sebenarnya sih aku kurang setuju dengan itu deh. Kalau menurut aku ya, secara aku pribadi. Dan aku jujur karena aku ngurusin dia dari kecil, aku tahu ketika dia tuh nggak pulang, dan ketika kita dengar si perguruan A dengan perguruan B ternyata lagi berantem. Itu tuh mamaku nggak bisa tidur, ujungnya besok mamaku sakit. Jadi aku akhirnya tegur dia. Sebetulnya aku kurang setuju sih dengan cara itu. Cuma kan ya mungkin wujud cinta kalian begitu kali ya dia. Ya, jadi saling itu juga sih aslinya prosedurnya. Dikala kita memang intinya permasalahan itu dikala kita sendiri ya tidak seperti itu aslinya.
Oh sebetulnya nggak seperti itu. Cuman kan sekarang aku juga dengar lagi ada gosip di daerah Jawa Tengah itu ada yang lagi hitam juga, viral juga di TikTok loh guys. Perguruan silat dengan salah satu ormas, organisasi masyarakat. Nah hal-hal begini nih sebetulnya kalau menurut aku pribadi ya disayangkan banget sih. Nah kalau menurut Wardi sendiri? Ya gimana ya, kalau kita bicara tentang organisasian mungkin bagi kaum awam yang tidak mengerti intinya namanya sebuah seduluran, siapa sih yang mau dikala sedulur kita itu di seperti itu kan kita bakal rela gitu loh bahasanya. Gitu. Kita tuh hanya sebagai sedulur hanya pengen klasifikasi aja. Klarifikasi. Tapi kan tidak selalu dengan kekerasan toh. Cuma kan tinggal lihat porsi, kadang itu yang membuat kita tuh kadang terjadi suatu masalah karena dari sananya tidak mengeluarkan kata-kata seperti apa sih gitu loh harusnya. Kadang kan mereka sudah melakukan tiba-tiba menghilang gitu loh. Oh jadi kayak diselesaikan tapi nggak jelas. Simpang siur. Simpang siur akhirnya malah memancing emosi. Nah akhirnya kita tuh sebenarnya cuma butuh penjelasan seperti apa. Kalau emang sudah jelas masalahnya seperti itu, lah baru kita ya nggak bakal seperti itu gitu loh. Oke. Kerasakti sendiri kalau buat Wardi di Jakarta gimana? Ada perkembangan bagus atau jauh dari di Lampung? Ya alhamdulillah perkembangan juga bagus di Jakarta. Ya baru ini aku baru semalam ketemu sama sedulur di Kalibata, khususnya ya kali aja Mas Wid nonton. Halo. Halo, siapa namanya? Ketua Ranting Mas Wid yang semalam sempat Mas ketemu hanya sekali. Halo buat Mas Wid. Mas Wardi khususnya yang ada jenenge podo karo awakmu. Ki ndelalai guys, wong KSPI Kerasakti di Jakarta tuh Jawa semua. Jadi sejalur lah sama kita ya. Oh jadi ngumpul tadi malam, tapi sesama dengan di Lampung nggak? sama. Karena kan maaf ya Wardi, Jakarta ini sedikit bisa dibilang memang tidak primitif. Jakarta ini jauh dari primitif, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan tertentu masih banyak orang yang beranggapan istilahnya mereka itu mengislamkan diri mereka terlalu Islam, mengagamakan mereka itu terlalu beragama sehingga kadang-kadang kegiatan-kegiatan seperti itu justru dilarang. Tapi ormas-ormas yang malak segala macam itu juga banyak tapi dibiarkan gitu. Kadang-kadang itu kan kegiatan baik sebetulnya ya. Aku tahu kok adikku juga sering sarsilan, sering ngaji, sering yasin dan memang emang di persilatan tuh boleh mabok. Tidak boleh lah. Emang boleh berzina. No. Jadi semuanya itu untuk sesuatu yang baik sebetulnya teman-teman, gak ada sesuatu yang jelek. Satu pesan buat teman-teman di KSPI Kerasakti mungkin. Habis itu kita ganti topik deh. Ya pesannya intinya selalu sehat selalu, intinya selalu kembangkan IKS dimanapun berada. Pokoknya intinya jangan saling egois, kita sama-sama intinya meskipun berbeda pendapat intinya tujuan kita mengembangkan. Intinya seperti itulah tujuannya. Melestarikan juga ya. Karena habis sebanyakan kayaknya di Madiun semua ya dek. Pusat ya. Kalau pusatnya pencak silat memang di Madiun khususnya. Di Madiun khususnya. Jadi kayak ya intinya aku sih nggak mau banyak komentar soal KSPI Kerasakti. Intinya ya saling support saja. Jangan sampai ada perpecahan satu sama lain. Kalian jangan berantem sono sini. Lakukan yang terbaik untuk organisasi kalian masing-masing. Hanya itu aja. Jadi teman-teman yang mau kenal sama Mas Wardi bisa di follow Instagramnya Wardi apa sih? Wardi 101. Ada underscore-nya? Ya underscore. Wardi underscore 101. Kiki siapa tuh bang kita ini? Oke, jadi hari ini kita sementara hanya ngebahas soal dunia persilatan. Jadi ada klarifikasi sedikit soal Mas Wardi kalau sebetulnya yang namanya dunia persilatan, perguruan dan lain sebagainya itu mungkin ada yang menggunakan jin sebetulnya. Maksudnya mereka memiliki khodam dari hasil latihannya, dari hasil yang mereka lakukan mungkin mendapatkan khodam, kemudian mendapatkan ilmu dan lain sebagainya itu mungkin. Tapi tidak semua pergerakan dengan mecahin batalah, dengan motong inilah, dorong orang dari jauh, apakah itu semua menggunakan jin? Mas Wardi sudah jawab tidak menggunakan jin. Ya, begitu. Adalah intinya cuma di bahasa organisasi itu menggunakan tenaga dalam. Cuma tenaga dalam itu penjabarannya khusus hanya orang organisasi yang boleh. Ya, jadi kita tidak bisa menjelaskan sedetail yang kalian minta. Jadi intinya sebetulnya ada yang memang tidak bisa kita sampaikan. Tapi sekali lagi sebetulnya memang tidak semua yang kalian pikirkan itu sama seperti yang kenyataan. Ya, kurang lebih hanya itu dulu deh hari ini teman-teman. Nanti kita bakal bikin vlog lagi dengan lain pembahasan yang lain. Dan hari ini kita membahas soal dunia persilatan. Sekali lagi Mas Wardi itu adalah KSPI Kerasakti angkatan 101.
Ya, jadi teman-teman yang mau kenal, aku kakak kandungnya di Jakarta di Pasar Minggu. Yang mau kenal sama Mas Wardi boleh di follow Instagramnya. Ataupun kalau yang perlu, Mas Tulus saya pengen kenal sama Mas Wardi, kan di deskripsi ada nomor WhatsAppnya Mas Tulus. WA aja nggak apa-apa. Saya tuh dari EKSPI sini Mas Tulus, saya pengen kenal sama Mas Wardi, boleh. Nah syukur-syukur nanti Mas Wardi bisa bikin channel YouTube yang membahas soal dunia persilatannya juga, yang membuat ini itu. Oh ya, sebelum kita closing, pandangan kamu soal dupa, menya, dan juga sajen? No, nggak ada. Kerasakti ada nggak? Sebenarnya ada. Setiap organisasi saya yakin ada. Cuma kan perlu diingat kembali. Namanya kita sholat itu kan butuh wangi-wangian sebenarnya. Nah, kadang kan ada orang yang bilang, oh ternyata seperti ini menggunakan hiu. Nah, menggunakan sesajen bla 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 bla, padahal itu tidak seperti itu. Nah, pertanyaanku adalah, apakah makanan yang dimasak sebagai media tadi, entah itu jenang merah putih, entah itu ayam ingkung dan lain sebagainya, apakah dipersembahkan buat jin? No, itu kita makan sendiri. Nah, jadi mereka itu hanya sebagai media, ujung-ujungnya judulnya sedekah, dipangan guys, hanya untuk perayaan, hanya untuk pengukuhannya. Jadi kayak pengesahan. Jadi kayak mereka itu sengaja memasak itu untuk acara pengesahan itu, hanya diselipkan dengan doa-doa. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin sudah dijadikan pakem sebagai mereka di waktu ya dari dulu-dulunya, dari atasnya begitu. Jadi mungkin ada kayak dibikin ingkung, kemudian dibikin tumpeng dan lain sebagainya. Dan sekali lagi itu tidak diserahkan kepada jin, yang mungkin ada sebagian orang beranggapan, oh kerasakti itu ada jin yang menguasai, ada jin ininya. Oh maaf, perguruan ini tuh punya ini. Sebetulnya nggak seperti itu. Jadi semua yang dimasak itu semua pure untuk dimakan, bukan untuk disedekahkan ke jin dan lain sebagainya. Jadi dupa itu sebagai media pewangian saja, anggapnya seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti untuk manggil jinnya atau manggil setan. Kadang-kadang kan wong ya nenek dari pikiran itu. Jadi di sini nih kita justru meluruskan, sebetulnya memang ya diwajibkan sholat, nggak boleh melakukan hal-hal buruk ya. Berarti kan memang silat ini, perguruan ini bukan untuk sesuatu yang buruk kan, untuk sesuatu yang baik-baik juga. Dan kami tidak boleh, kalian nggak boleh ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Nah itu bagian di kerasakti. Nah gimana soal perguruan kalian? Nah silakan klik di kolom komentar. Kurang lebih sementaranya itu dulu. Nanti kita bakal bikin vlog lagi soal yang lain lagi. Hari ini hanya soal perguruan silatnya Mas Wardi saja. Nah yang mau kenal beliau langsung follow Instagramnya di @wardi_101. Wardinya pakai IY kalau nggak salah dia. Iya, pakai IY. @wardi. Kok di blog? Oke, hanya itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kami tidak ada menyebutkan, kami tidak ada mengklaim bahwa oh silat ini benar, silat itu juga ada. Intinya semuanya sama, tujuan untuk tujuan yang baik ya. Kurang lebih hanya di situ saja. Terima kasih banyak. Semoga rasa kangennya tersalurkan kepada Mas Wardi yang katanya pada kangen sama Mas Wardi. Intinya doakan biar dia tetap sehat. Kan terus mentungan itu moga-moga rezekinya lancar. Dan ketemu jodohnya biar kesepian. Sehat selalu dimudahkan ya. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga jangan lupa like, komen dan subscribe. Apa sih? Ngomongnya kurang jelas. Jangan lupa like, comment and subscribe. Subrek. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.